Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, silakan dibuka kitab Bahjatul Janannya halaman 11 bab yang pertama ya. Babul awwalu, al-babul awwalu, bab yang pertama ya, bab yang pertama. Silakan diartikan jika tidak paham atau untuk menambah kosakatanya diartikan melalui kalau pakai iPad atau pakai laptop, silakan diketik di bawahnya, atau kalau sudah di print filenya bisa ditulis pakai pensil atau ballpoint. Al-babul awwalu, bab yang pertama. Al-marwiyatu, narasi-narasi. Al-marwiyatu, narasi-narasi fi tadwinil Qur'anil Karim, dalam pembukuan Al-Qur'an. Fi tadwinil Qur'ani, dalam pembukuan Al-Qur'an. Iskalatun wa tasaulatun, iskalatun permasalahan-permasalahan, wa tasaulatun dan pertanyaan-pertanyaan. Wahyul Qur'ani, adapun wahyu Qur'an. Jika difahami saja tidak masalah, tidak menjadi masalah, atau hanya menulis yang penting-penting saja kesimpulannya. Wahyul Qur'ani, adapun wahyu Al-Qur'an, itu lam yuktab, tidaklah ditulis, fi yaumin minal ayyam, hari demi hari, alal asabi, atas rumput, wal likhofi, dan pohon palem. Ya, maksudnya di sini adalah batang dari pohon palem itu dulu kan ketika kering bisa dicabut ya. Nah, dicabut untuk ditulis. Wa aktafil ibili, dan bahu unta. Wa adla'is syai, dan tulang rusuk domba. Wa ma ilaiha, dan apa-apa yang sejenisnya. Fa innal araba, sesungguhnya orang-orang Arab, itu lam yasta'milu, tidaklah menggunakan orang-orang Arab tersebut, tilkal asya'a, pada hal sesuatu-sesuatu tersebut. Lil kitabati, untuk menulis, qattu, sama sekali. Wa innama, melainkan, anu, ada siapa orang-orang Arab tersebut, itu yaktubuna, itu menulis, kullama, setiap kali, arodu, menginginkan siapa orang-orang Arab tersebut, pada ayyak tubuh, untuk menulis, ala roki, atas suatu perkamen, wal adimi, dan kulit, wal kirtosi, dan kertas. Wal Qur'anu, adapun Qur'an, itu kutiba, ditulis, min awwali yaumin, dari hari pertama, ala roki, atas perkamen, wal adimi, dan kulit, wal kirtosi, dan kertas. Wa kana fi suhufin mukarramah, dan ditulis juga dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan. Ini adalah suatu argumentasi dari seorang pengarang kitab ini, bahwasanya ketika ada seseorang yang menunjukkan di Arab itu kan tidak mengenal kertas. Quran itu tidak ditulis di suatu yang mulia, tidak ditulis dalam kulit yang bisa tahan lama, tapi ditulisnya itu di rumput, pohon palem, atau bahu unta, karena mereka orang-orang Barat itu mengira bahwasanya orang Arab saat itu adalah seseorang yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Nah, bagaimana mereka bisa menulis di sesuatu yang sangat proper, sesuatu yang sangat siap? Nah, ini argumentasi ini karena mereka, seorang mu'alif atau pengarang kitab ini menjawab bahwasanya orang-orang Eropa itu salah. Bahwasanya kalau misalnya Quran itu tidak bisa dibukukan, tidak ada bukti otentik bahwasanya Quran itu dari hari pertama ditulisnya
di sesuatu yang mudah hilang. Ternyata tidak, ya. Ternyata Quran itu sudah proper atau sudah siap ketika pertama kali diturunkan pun langsung ditulis di sesuatu yang sangat siap seperti kertas, ya, tidak tercerai-berai seperti apa yang mereka katakan. Baik. Wa idza kana al-Qur'anu, apabila ada Quran tersebut itu maktuban, ditulis ala roki atas suatu perkamen, wal adimi dan kulit, wal kirtosi dan kertas. Wakana dan ada Quran tersebut ditulis fi suhufin mukarramatin dalam lembaran-lembaran yang mulia, ya. Jadi Quran itu ditulisnya dalam perkamen, ya, dalam sesuatu yang sangat siap untuk dibukukan dan dikumpulkan pada akhirnya. Kemudian dikulit, nah, ya, seperti surat-surat Nabi yang dikirimkan kepada para raja-raja juga menggunakan kulit. Jadi ini adalah suatu pendapat yang dibantah oleh seorang pengarang kitab ini sendiri. Kalau ada yang bilang Quran itu nggak mungkin bisa dikumpulkan karena buktinya mungkin sudah hilang karena ditulis di rumput-rumputan, tidak, ya. Lazima maka wajib ayyaktuba ayyuktaba ditulis Quran tersebut, apa, kullu wahyin, setiap wahyu Al-Quran, ala tartibihi atas urutannya, fil lauhil mahfudi, dalam lauhul mahfud. Ya, jelas sekali bahwasanya Quran itu apa yang kita baca mushaf urutannya sekarang ya seperti itu juga urutannya di lauhul mahfud. Tapi itu saja, turunnya itu tidak seperti yang di lauhul mahfud. Contoh, setelah surat apa namanya yang kita tahu di mushaf itu adalah surat pertama adalah surat Al-Fatihah. Tapi wahyu yang paling paling pertama kali turun adalah surat Al-Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq 1 sampai 5. Nah, tetapi di Lauhul Mahfud itu susunannya ya seperti Quran yang kita baca, Al-Fatihah sampai An-Nas. Bukan Iqra dulu baru apa namanya ayat-ayat yang lainnya. Hatta yatayassara, sehingga dapat memudahkan linnasi, bagi manusia, pada hifdzul Qur'ani, menghafal ayat-ayat tersebut, ala tartibiha, atas urutan-urutannya. Jadi ya memang urutannya seperti itu ketika diwahyukan. Tujuannya apa? Urutan setelah Fatihah itu Al-Baqarah, setelah Al-Baqarah apa? Yaitu memang tujuannya untuk mudah dihafal, ya. Wa yuhya al-mauqifu, dan menunjukkanlah keadaan ini, ya, keadaan ini menunjukkan bahwasanya setiap wahyu, anna kulla wahyin, bahwasanya setiap wahyu, karena ada setiap wahyu tersebut itu yuktabu, ditulis ala rokin jadidin mustaqillin, atas suatu perkamen jadidin yang baru, mustaqillin yang terpisah, ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya apa namanya wahyu-wahyu Quran itu ketika selesai datang, Rasulullah langsung menyampaikan sahabatnya untuk ditulis di suatu perkamen, ya. Suatu perkamen yang baru. Jadi ketika datang ayat baru itu bukan memakai perkamen yang lama, tetapi memakai perkamen yang baru dan yang terpisah dari ayat-ayat yang lainnya. Ala tariqatil bitaqatil hadisah, menurut gaya kartu yang modern. Karena perkamen itu bentuknya seperti kotak, agak lonjong, maka bentuknya karena keras itu seperti kartu, diibaratkan sebagai kartu. Jadi yang gampang di apa namanya itu diurutkan. Indal bahithina, menurut para peneliti, fil asril hadisi, dalam masa modern, ya. Hatta yumkina, sehingga mudah, terasa mudah atau mungkin, apa takdimuhu, dimajukan eh, apa namanya wahyu-wahyu tersebut, wa ta'khiruhu, dan mengakhirkan wahyu-wahyu tersebut, bikulli suhulatin, dengan suatu kemudahan, ya. Wa hatta, dan sehingga yudha'ah, ditempatkan apa al-wahyul jadidu, wahyu yang baru tersebut, fi maudhi'ihi, dalam tempatnya, bainal majmu'ati, antara kumpulan-kumpulan, minal ayati, dari ayat-ayat, allati sabaqa, yang telah lalu, apa, nuzuluha, turunnya ayat tersebut, min ghairi ayyi su'ubatin, dari tanpa kesulitan apapun, ya.
Karena bentuknya perkamen, misalnya Iqra, Iqra adalah ayat pertama yang turun, tapi bukan ayat pertama yang dijadikan nomor pertama di mushaf Al-Quran. Contoh seperti ini. Turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq 1 sampai 5. Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk menulis Iqra tersebut. Kemudian datang ayat lagi. Kemudian datang ayat lagi, beliau menyuruh untuk menaruh di perkamen-perkamen ini. Perkamen yang baru ditulis. Datang ayat lagi besoknya, ditulis di perkamen yang baru. Kemudian, karena bentuknya perkamen ini gampang untuk di satu padukan, gampang untuk disusun seperti halnya kartu, akhirnya ketika misalnya Rasulullah menyuruh kepada sahabatnya, ini kalau misalnya habis surat Al-Baqarah adalah surat ini. Setelah ayat ini adalah ayat ini. Setelah ayat Bismillahirrahmanirrahim adalah Alhamdulillah ditulis. Akhirnya semua Al-Qur'an ini ya itu gampang dirapikan karena sudah ditulis di perkamen, sudah sudah ada buktinya. Tinggal dengan perintah Rasulullah, akhirnya Rasulullah menyuruh untuk menata susunan-susunan Al-Qur'an ini ya. Jadi dengan wahyu dari Allah dan dari Jibril, akhirnya Nabi Muhammad menyuruh dari kumpulan ratusan bahkan ribuan perkamen-perkamen ini, Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk menata ulang posisi-posisi Al-Qur'an ini tanpa ada kesusahan karena sudah ditulis, tinggal diletakkan ini nomor berapa, ini ayat nomor berapa, ini surat nomor berapa, oh ini setelah ini, oh ini sebelum ini. Jadi gampang sekali. Nah, wa hatta yatimma, sehingga sempurnalah apa tartibul ayati, tertibnya ayat ini, urutan ayat ini, wifqal lauhil mahfudi, sesuai dengan lauhul mahfud, fi lahadati, dalam sekejap. Jadi karena tadi sudah ditulis semua ayat itu dalam perkamen, sehingga ketika Nabi Muhammad diberikan wahyu untuk menertibkan atau menomorkan, oh ini nomor ini, oh ini surat ini, oh ini ayatnya ini. Itu terasa mudah bagi Nabi sesuai dengan Lauhil Mahfud. Ya, susunan Lauhil Mahfud seperti apa diwahyukan oleh Allah kepada Jibril, Jibril kepada Sayyidina Muhammad. Akhirnya seperti sekarang lah ya, tatanan atau susunan-susunan ayat dan surat ya yang ada di mushaf kita, yaitu sudah sesuai dengan Lauhul Mahfud. Karena banyak para orientalis atau mustasyrikin bahasa Arabnya itu menganggap bahwasanya Quran ini turunnya itu tidak beraturan. Quran ini turunnya al-alaq dulu. Turunnya al-alaq Iqra bismi rabb kata sejarah. Tapi kok diputar balikkan bahwasanya mushaf mereka itu yang pertama kali Fatihah. Nah, ini jawaban yang sangat nyata bagi orang-orang yang menganggap Quran itu turunnya sesuai waktu turunnya, bukan waktu turunnya, tapi sesuai isyarat Nabi Muhammad diletakkan di mana. Baik. Wa ala hadza, oleh karena itu, lamma qudiya, ketika telah selesai wahyu tersebut, wa duriba tanzilu, dan diperbanyak penurunan-penurunannya, bijironihi, dengan bagian-bagiannya. Kanal Qur'anu kulluhu, maka ada Quran tersebut semuanya itu majmu'an, sudah dikumpulkan, wa murattaban, dan sudah disusun, bi ayatihi, dengan ayat-ayatnya, wa suwarihi, dan surat-suratnya. Ya, ketika wahyu ini sudah selesai, ketika Nabi Muhammad ini sudah wafat pun, ya sudah, isyarat Nabi Muhammad itu sudah dijalankan, bahwasanya ayatnya para sahabat sudah tahu. Para sahabat ini yang menulis, baik yang menghafal, itu sudah diberikan ilmu oleh Nabi bahwasanya susunannya seperti ini, seperti ini. Jadi sangat-sangat batal ya pendapat bagi orang orientalis atau orang-orang barat yang mengatakan Quran ini susunannya tidak seperti ini. Itu batal karena Nabi sudah menyuruh sahabatnya untuk menata hal tersebut. Bitabiatil hal, dengan keadaan yang murni ya, tanpa perlu diragukan. Wa qabla al-iktimalil wahyi aidan, dan sebelum selesainya wahyu tersebut, lam yakun, tidaklah ada Al-Quran itu ghairu murattabin. Ghairu murattabin, tidaklah tersusun fi yaumin minal ayyam. Ya, dalam hari demi hari.
Ya, ini perkataan mereka bahwasanya enggak, Al-Quran itu tidak turun secara tersusun, tidak secara gamblang bahwa saya Quran ini A, B, C tersusun secara sistematis, tidak. Nah, itu kata-kata mereka padahal salah ya. Nah, makanya di sini ada bal, akan tetapi al-qadrul mawjud, upaya yang ada minal Qur'ani dari Al-Qur'an itu sendiri. Karena ada apa Al-Qur'an itu daiman selalu ada selamanya, murattaban, tersusun, bita'limi dengan pengajaran, wa taujihin, dan eh, bimbingan min Sayyidina Jibril alaihi salam. Ya, memang kalau misalnya dilihat Quran itu memang turunnya tidak tersusun, turunnya acak adut ya. Tapi dengan bimbingan Jibril alaihissalam kepada Sayyidina Muhammad, Jibril mengatakan, Muhammad, ini taruh sini, ini taruh sini, ini ditaruh sini, surat ini setelah ini, so ayat ini sebelum ini. Ya, dengan pengajaran Jibril, akhirnya Nabi Muhammad memberikan ilmu tersebut kepada para sahabat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. La Buddha, pasti. La Buddha ini artinya tidak boleh tidak ya, atau pasti. Min tarikhin wadi'in musyrikin. Dari suatu sejarah, wadi'in yang bersinar, musyrikin yang cemerlang. Wadi'in dari kata adha'a yudhi'u ya, bersinar. Musyrik itu dari asyroko yusyrik. Itu artinya cemerlang ya. Berkilauan juga bisa. Minal badahiyatil ma'rufah. Wah, dari pepatah yang terkenal atau dari sesuatu yang pasti kita tahu. Badahiyat ini adalah sesuatu yang apa namanya, tidak boleh tidak, pasti hal tersebut itu akan terjadi. Contoh, badahiyat. Api itu panas. Oh, itu badahiyat. Api itu panas. Es batu itu dingin. Kemudian Al-Quran itu pasti akan terjadi. Kemudian manusia itu pasti akan dilahirkan oleh ibunya. Itu minal badahiyat. Ya. Tergantung nanti ada pengecualian-pengecualian, contoh Nabi Adam tidak dilahirkan. Itu pengecualian. Tapi badahiyatnya ketika orang berpikir, kamu lahir dari siapa? Ya pasti dari rahim seorang ibu. Itu namanya badahiyat ya. An-natarifa kulla syai'in, bahwasanya sejarah setiap sesuatu itu yakunu hasba ahwalihi, ada sesuai dengan keadaannya. Fa in kana syai'u yujalliluhul majdu, jika ada sesuatu tersebut itu dimuliakan oleh kemuliaan, wa yaksuhu syumuh, dan diselimuti oleh kemuliaan, karena tarikhuhu, maka ada sejarah Quran tersebut itu mudhi'an, bercahaya, mutala'la, dan berkilauan, bikawakibil majdi wasyumuh, dengan bintang-bintang kemuliaan dan wasyumuhi, dan kemuliaan juga. Wa inkana, meskipun ada jayyiduhu, kebaikannya itu atilan, lepas atau tidak ada min khuliyil majdi wasyumuh, dari perhiasan kemuliaan, wasyumuhi, dan kemuliaan, karena maka ada apa tarikhuhu, sejarah Al-Quran tersebut itu ba'i dan jauh, min kulli ma'anil majdi wasyumuh, dari setiap makna-makna kemuliaan. Jadi seperti ini. Ketika sesuatu hal itu terjadi, dan di situ ada suatu kegembiraan atau suatu kemuliaan, sesuatu yang harus diapresiasi, maka dalam suatu sejarah juga harus ditulis dengan hal yang serupa. Ya, contoh, Khalid bin Walid adalah seorang panglima besar Islam yang sangat pemberani, yang tidak takut oleh siapapun. Ya, beliau sangat, ya. Sejarah panjang mencatat bahwasanya beliau memang panglima besar, berkilauan dengan prestasi-prestasi kecermerlangan dia dalam mengatur strategi perang, dalam melawan para orang-orang Romawi. Bagaimana bisa jika ada sejarah yang mengatakan, ada buku sejarah bilang Khalid bin Walid itu bukan siapa-siapa, itu tentara yang remeh. Oh, itu tentu sangat keterbalikan dengan sejarah. Contoh, ketika Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel, disebutkan dalam suatu hadis, la tuftahanna al-Konstantinatiyuh, sungguh akan dibuka kota
Konstantinopel atau yang kita sebut Istanbul sekarang. Wa khairu amirin amiruha wa khairu jaishin jaishuha. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang membuka kota tersebut, wa khairu jaishin, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan tersebut. Bagaimana bisa ada seorang barat karena benci atau terlalu benci dengan Islam mengatakan, wah Muhammad Al-Fatih ini orang pecundang, tidak bisa mengalahkan kita. Padahal dengan bukti nyata Konstantinopel dapat diruntuhkan gerbang kotanya oleh Muhammad Al-Fatih. Jadi terkadang apa yang dituliskan dalam sejarah itu karena kecemburuan sosial, karena ketidaksukaan dengan pribadi tertentu, akhirnya menulis dengan kata-kata yang jelek. Ya. Inilah yang membuat sejarah itu kadang keterbalikan dengan sesuatu yang terjadi dalam faktanya. Hadza aslun ma'lumun wa musallamun bila khilaf. Hal ini adalah prinsip yang terkenal, maklum ya, diketahui atau terkenal. Wa musallamun, dan diterima bila khilafin, tanpa suatu khilaf atau perdebatan atau perselisihan. Faqad anjabatid dunya, sungguh telah melahirkan dunia ini fi tarikhihat tawil, dalam sejarahnya yang panjang. Al-mumtaddi ila alafil kuruni, yang membentang sampai ke ribuan masa atau ribuan abad. Afwajan, pada suatu golongan-golongan, minal uzomai, dari kelompok-kelompok besar, wal abakirati, dan kelompok-kelompok yang cemerlang otaknya, jenius ya. Wa afwajan, dan segolongan-segolongan minal ulama'i, dari orang-orang alim atau cerdas, wal juhabadati, dan para cendekiawan-cendekian. Wa kutiba, dan dituliskan, likatsirin minhum, bagi banyak daripada golongan mereka, apa tarikhu butulatihim, sejarah kepahlawanan mereka, wa injazatihim, dan prestasi-prestasi mereka, wa tarikhu abqariyatihim, dan sejarah kejeniusan mereka, wa maharatihim, dan keterampilan-keterampilan mereka. Dunia ini banyak sekali melahirkan para orang-orang jenius, orang-orang besar. Tidak hanya orang Islam. Seperti ketika zaman Sayyidina Muhammad, ada Sayyidina Muhammad. Ada orang kaya di zamannya namanya Abdurrahman bin Auf. Ada seorang yang sangat kuat yang sampai dinding kota Basrah sampai mampu diangkat oleh tangannya sendiri, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada pahlawan yang seorang panglima perang yang tegar dan tidak takut oleh siapapun, yang bernama Khalid bin Walid. Tapi setelahnya ada beberapa orang-orang dari golongan selain Muslim juga termasuk dari orang-orang ini, orang uzama, yang termasuk kelompok besar, orang-orang penting di zamannya, seperti Napoleon Bonaparte, kemudian ada Winston Churchill, kemudian ada Isaac Newton, dan lain sebagainya. Inilah golongan-golongan yang dalam sejarah dapat dikatakan orang-orang ini adalah orang-orang yang alim, orang-orang cerdas, dan orang-orang yang jenius. Tapi apa perbedaan mereka-mereka ini dengan Sayyidina Muhammad? Baik. Wa tarikhu kullum minhum yakhtalifu an tarikhi ghairihi hisba butulatihi wa injazatihi. Dan sejarah setiap dari mereka, orang-orang ini, itu tentu berbeda-beda dari sejarah orang-orang lainnya, sesuai dengan kepahlawanannya dan prestasi-prestasinya. Jadi tidak bisa dikatakan, ya memang bisa dikatakan bahwasanya orang-orang ini adalah sekelompok orang-orang besar, orang-orang cerdas, orang-orang yang memiliki daya juang untuk memiliki prestasi. Tapi apakah semuanya sama seperti Isaac Newton? Kemudian ada seorang yang namanya Benjamin Franklin. Nah, pasti berbeda karena Isaac Newton mereka sangat cerdas dalam bidang sains, sedangkan Benjamin Franklin itu cerdas dalam bidang apa. Kemudian ada seorang namanya Muhammad Al-Fatih, dia pintar dalam strategi perang, tentu beda dengan sejarah seorang siapa? Contohnya seperti Adolf Hitler, kata orang Jerman. Oh ya, tentu beda. Ya, tentu beda karena dia dengan ilmu politik, ini ilmu strategi perang. Ya, tentu beda. Ya, tentu Sayyidina Muhammad sejarahnya berbeda dengan Khalid bin Walid. Nah, Nabi pinter dalam apa, Khalid bin Walid dalam apa, ya pasti berbeda sesuai dengan prestasi dan cerita kepahlawanan mereka. Wahasba maharotihi, dan berbeda dengan keterampilannya juga, ya. Keterampilan beda, masa mau disamakan, ya.
Jadi ada bagian-bagian tertentu yang tidak sama tentunya. Wa abqariyati dan kecerdasan mereka atau kejelisan mereka. Walan tajidan dan engkau tidak akan menemukan tarikh ayyi azimin sejarah seorang yang besar manapun abqariyan yang jenius itu yusawi tarikhu a'dhamil uzama dan yang sama dengan sejarah paling agungnya orang-orang agung, paling besarnya orang-orang terbesar. Waroksil abakirati dan para pemimpin orang-orang jenius ala wa huwa Muhammad ibnu Abdullah tidak lain tidak bukan yakni Muhammad bin Abdullah khatamil anbiya'i alaihi wa alaihi mussalatu wassalam yakni Muhammad bin Abdullah. Kamu tidak akan menemukan siapapun orang. Kamu tidak akan menemukan pribadi manapun yang meskipun mereka memiliki prestasi yang luar biasa, yang sama atau dapat dikonversi, dapat disamakan dengan Nabi Muhammad. Karena sejarah mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah dikatakan a'zamul uzama, paling agungnya orang-orang agung. Bahkan Adolf Hitler yang kata orang Jawa seperti itu tetap kalah. Siapa lagi? Apa namanya? Menurut orang-orang Inggris bahwasanya raja-raja mereka Raja Charles I adalah seorang yang sangat berjasa, sangat hebat pada zamannya. Oh, tentu kalah dengan Sayyidina Muhammad. Siapapun itu tentu kalah dengan Sayyidina Muhammad. Kemudian apa namanya? Kata orang Rusia bahwasanya Yuri Gagarin adalah orang yang pertama kali apa namanya? Terbang di luar angkasa. Wah, tentu kalah dengan Nabi Muhammad yang sejak 1400 tahun yang lalu sudah bisa membelah bulan. Ini cuma bisa menuju luar angkasa, ini sudah bisa membelah bulan. Siapapun yang ada di dunia ini tidak bisa kita bandingkan dengan Sayyidina Muhammad. Tidak ada bandingannya Sayyidina Muhammad. Ya, sejarah mengatakan seperti itu. Wa huwa syai'un i'tarafa bihi as-sadiq wal adu. Ini adalah sesuatu yang diakui baik teman atau lawan. Bahkan ketika Nabi Muhammad masih kecil saja, beliau mendapatkan julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya apa namanya, sesuatu ini bukan sesuatu yang mudah didapat, tapi ini pengakuan dari musuh berarti pengakuan yang sangat luar biasa. Ya, ketika seorang Yahudi diceritakan ada seorang Yahudi itu masuk ke dalam apa namanya Masjid Nabawi. Ketika saat itu Nabi Muhammad sedang berceramah kepada para sahabatnya dan kemudian Nabi ada suatu kain yang melilit di lehernya kemudian ditarik oleh seorang Yahudi ini yang mana ia ingin membuat jengkel atau marah kepada Nabi. Akhirnya oleh para sahabat dia apa namanya sempat dimaki atau dimarahin karena tidak sopan kepada Nabi. Apa yang dikatakan oleh Nabi, ya jangan seperti itu. Semuanya meskipun Yahudi, Nasrani itu tetap kita hormati. Lihatlah akhlak seperti ini. Akhirnya ketika seorang Yahudi ini bertemu dengan Umar bin Khattab, beliau menjelaskan alasannya. Telah aku dapatkan semua sifat Nabi akhir dalam Taurat kecuali satu, bahwasanya seorang Nabi ini ketika sifat apa namanya belas asihnya, sifat kasih sayangnya melebihi sifat amarahnya. Ya, ketika melihat kejadian itu dipermalukan di depan banyak orang, disakiti di depan banyak orang, Nabi lebih memilih untuk kasih sayang, memaafkan daripada marah. Inilah yang membuat seorang Yahudi tadi mengakui, seorang musuh saja mengakui bahwasanya Nabi ini kasih sayangnya luar biasa sampai akhirnya masuk Islam. Ini adalah pengakuan dari musuh. Kalau teman masih bisa kita suruh untuk membela kita karena kita temannya, karena kita sahabatnya. Tapi bagaimana kita bisa mengatur seorang musuh? Ini adalah pengakuan yang sangat luar biasa. Fayahudiyun yakumul yadha'a qa'imata a'dhami ulama'il basyariyah. Maka seorang Yahudi pun menyusun daftar-daftar orang-orang terbesar di dunia. Siapa lain tidak bukan, ya ini Michael Hart. Michael Hart ini punya buku yang bernama 100 orang, kumpulan nama-nama 100 orang yang berpengaruh di dunia. Wa yakhtaru mi'ata 'azimin kanu 'indahu qimatan fil 'uzmah. Dan dia memilih 100 orang yang mana mereka ini memiliki nilai. Qimah itu artinya nilai. Dalam 'uzmah, dalam suatu kehebatan. Wala yumkinuhu athna'a dirasatihi ayyatanasa aw yatajahal.
syakhsiyata Muhammadin alaihi salatu wasalam. Dan tidak mungkin ketika dia menulis 100 orang itu terus dia lupa ketika dia membuat penelitian-penelitian tentang siapa yang harus dibukukan, nama-nama siapa aja. Tidak mungkin dia melupakan, dan tidak boleh dia mengabaikan prestasinya seorang kepribadian yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bala yamliku, bahkan dia tidak mampu, bahkan dia tidak bisa illa ayyadahu, kecuali menuliskan si Michael Hart ini pada nama Nabi Muhammad fil makanil ladzi la yasluhu li ghairihi, dalam suatu tempat yang tidak cocok, yang tidak pantas bagi yang lainnya. Wa yad'uhu fi ra'sil qa'imati, dan ia menuliskan dalam urutan teratas atau urutan tertinggi dari orang-orang tersebut. Kita baca kitabnya Michael Hart, itu ada 100 orang. Dan lihat apa yang dikatakan oleh orang Yahudi ini. Dia menulis bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling berpengaruh nomor 1 di dunia. Ini menunjukkan seorang Yahudi zaman 1900-an aja, ya abad lalu, sudah mengakui kehebatan seorang Nabi Muhammad setelah membaca berbagai ceritanya, berbagai kisah hidupnya. Tidak ada yang tidak mengakui kehebatan seorang Nabi Muhammad. Ya. Terus bagaimana bisa ada seorang lain yang mencaci Nabi Muhammad, kemudian dia menulis kepribadian Nabi Muhammad tidak sesuai sejarahnya? Ini sangat berketerbalikan, ya, tidak sesuai dengan sejarah yang ada. Wa yatabiruhu a'dhamu 'azimin fit tarikh, dan dia menganggap orang yang paling terhebat, orang yang paling sukses dari orang-orang sukses di zamannya. Ya. Wal farqul ladzi yujadu baina tarikh nabiyina Muhammadin alaihi salatu wassalam wa tarikh ghairihi. Apa ya perbedaan yang ada antara sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sejarah yang lainnya? yakni adalah natijatun tabi'iyyatun lil farqil ladzi kana baina syakhsiyatihi wa syakhsiyati ghairi. Ini adalah suatu akibat yang timbul secara wajar bagi suatu perbedaan yang mana ada antara kepribadian Nabi dan kepribadian yang lainnya. Apa yang membedakan Nabi, kepemimpinannya Nabi dengan kepemimpinannya seorang Adolf Hitler? Apa yang membedakan? Ya tentu kepribadiannya. Kepribadian seorang Nabi dengan kasih sayangnya yang lembut, yang bisa semua orang, mencakup semua orang. Ya, contoh Nabi Muhammad ketika dia dilawan oleh para Yahudi di Madinah, kaum Aus wal Khazraj, beliau dilawan dan dilecehkan umatnya, yakni perempuan umat Muslim oleh Bani Quraisyah. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi cuma mengusir Yahudi tersebut dari Madinah, tapi tidak membantai orang-orang Yahudi tersebut. Lihat apa yang dilakukan Adolf Hitler ketika dia membantai ratusan genosida pertama di dunia, ya, pembantaian massal di dunia, ya, sampai orang Yahudi itu takut luar biasa dengan Adolf Hitler. Dia membunuh ratusan ribu, baik anak-anak, wanita, dan orang dewasa laki-laki dia bunuh, dan ia pajang atau ia tancapkan kepala-kepala orang itu di pinggir jalan. Ya, ia melakukan pembantaian massal ke orang Yahudi, sedangkan Nabi Muhammad meskipun tidak suka dengan orang Yahudi, tidak suka dengan perlakuan orang Yahudi, tidak melakukan hal sedemikian rupa. Itulah yang membedakan antara siapa Nabi Muhammad dan siapa Adolf Hitler, adalah dari kepribadiannya. Falan yastawiya tarikhu azimin, maka tidak akan sama. Tidak akan sama sejarah orang besar. Wa tarikhu a'dhamu 'azimin fit tarikh. Tidak akan sama sejarah antara orang besar di zaman kita dengan orang yang paling besar di zaman kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza inilah huwal aslu, adalah prinsip fi kutubit tarikh, dalam kitab-kitab sejarah. Jadi kalau sejarahnya seperti apa, ya harus ditulis itu, bukan karena kebencian kita terhadap seseorang akhirnya kita menulis sesuatu yang tidak sesuai dengan kepribadiannya. Itu bohong, ya, atau tidak memiliki kredibilitas ilmiah. Nah, kalau dalam bidang ilmiah. Fakullu tarikhin, maka setiap sejarah yakunu mir'atan li sahibi, itu adalah cerminan pemiliknya. Ya, seperti yang saya katakan, bahwasanya tulisan yang ada di buku sejarah adalah
cerminan, ya, cerminan bagi orang tersebut. Kalau misalnya orangnya baik, ya di buku sejarah pun harus ditulis baik. Wa yakunu unwanan limajdihi wa karamatihi. Dan apa yang ada di dalam buku sejarah ini adalah suatu lambang bagi keagungannya dan martabatnya. Walakin akan tetapi, limadza? Kenapa? Intaqaddah bertentangan hadzal aslu, prinsip ini tamaman secara utuh fi sya'nil Quran dalam keadaan Al-Quran. Ya. Tapi kenapa Quran ini diperdebatkan? Padahal banyak sekali sejarah yang mengatakan Quran ini adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang sangat terjaga orisinalitasnya dari berbagai zaman, mulai zaman Nabi Muhammad sampai zaman kita. Tapi kenapa sejarah Quran ini diperdebatkan, sedangkan sejarahnya Nabi Muhammad SAW tidak diperdebatkan, apalagi Quran, kenapa diperdebatkan? Ini menjadi pertanyaan bagi seorang penulis kitab ini. Wa min aina wulida lahu tarikhun la yatanasab ma'ahu bihalin minal ahwal? Bagaimana bisa terlahir sejarah-sejarah tentang Al-Quran yang tidak cocok, tidak sesuai dalam kondisi-kondisi Al-Quran? Bagaimana bisa seorang orang-orang kafir mengatakan, oh ini karangan Sayyidina Muhammad, oh ini karangan Muhammad ini tidak mungkin dari Tuhan, oh ini Muhammad hanya ngarang, oh Muhammad ini ahli syair membuat Quran. Bagaimana bisa? Sejarah membuktikan tidak ada, ya, tidak ada yang bisa membuat Al-Quran, tidak ada yang bisa membuat satu ayat saja dari Al-Quran. Bagaimana bisa mereka mengatakan hal sedemikian rupa? Fattarikhul ladzi yuhkali Qur'aninal qadhim. Maka sejarah orang kafir ini, sejarah-sejarah orang orientalis, orang barat, yang mana menceritakan tentang Quran ini, mereka mengatakan bahwasanya Quran ini maliun bil gharaib, ya, berisi keanehan-keanehan. Mereka mengatakan seperti itu. Tarikhun maliun bil mataib, dengan tuduhan-tuduhan. Ya, seperti yang saya katakan bahwasanya mereka menuduh Quran ini hanya suatu kata-kata Muhammad saja. Tidak ada kalam ilahi atau kalam dari Tuhan. Tarikhun maliun bima yabda'u alaihi alamatul istifham. Nah, ini adalah suatu sejarah yang penuh dengan tanda tanya katanya. Karena tidak jelas asal-usulnya, tidak jelas apa yang ada di dalamnya. Tarikhun maliun bima yuqifuhu fi qafsil ittiham. Mereka menghalapnya ada suatu tuduhan-tuduhan. Tarikhun la isyraqa fihi wala jamal. Suatu sejarah yang tidak ada kecemerlangan sama sekali di dalam Al-Quran tersebut, wala jamalin, dan tidak ada keindahan satupun. Tarikhun la uzumata fihi, tidak ada keagungan di dalamnya, wala jadabiyah, dan tidak ada daya tarik. Tarikhun la syumukha fihi wala sumu, dan suatu sejarah yang tidak ada keagungan dan tidak ada keagungan pula. Ini suatu hal yang sangat keterbalikan, ya, keterbalikan dari apa yang kita dapatkan, ya, apa yang kita dapatkan, bahwasanya kita sebagai seorang muslim sangat mengakui keagungan Al-Quran itu sendiri, sangat mengakui apa yang ada di dalam isi Al-Quran, tapi karena mereka ketidaksukaan mereka, karena kebencian buta mereka terhadap Al-Quran, hingga mereka mengatakan bahwasanya Quran ini sesuatu yang sangat rancu, sesuatu yang banyak perdebatan di dalamnya, sesuatu yang banyak pertanyaan di dalamnya. Tidak lain tidak bukan, ini adalah suatu kebencian yang nyata. Baik, mungkin ini adalah arti dan juga penjelasan dari bab yang pertama 3 halaman ini. Ya, insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Jadi kesimpulan pada pagi hari ini, atau majelis pada pagi hari ini, bahwasanya seorang mu'alif atau pengarang kitab ini, poin yang pertama menjelaskan bahwasanya Quran ini meskipun turunnya itu berbeda-beda ayatnya, tapi ketika diturunkan, Nabi itu langsung menyuruh kepada sahabatnya untuk menulis dalam perkamen, menyuruh nulis kepada kertas atau kulit, ya, langsung ditulis agar tidak hilang orisinalitas Quran yang diturunkan. Bukan ditulis dalam rumput-rumputan yang gampang dibuang, yang gampang hilang, atau di punuk unta dan lain sebagainya. Ya, inilah dan ditulis dalam lembaran-lembaran yang mulia, ya, dan diurutkan
penertibannya atau penyusunannya itu sesuai dengan yang ada di Lauhil Mahfuz oleh perintah Jibril kepada Sayyidina Muhammad. Jadi kalau ada yang bilang bahwasanya Quran ini turunnya dulu Al-Alaq tapi yang ditulis di mushaf Al-Fatihah. Iya, Al-Alaq ditulis dahulu, Al-Fatihah ditulis, Al-Baqarah ditulis, tapi pengumpulannya itu ada ilmu dari Sayyidina Muhammad yang diberikan kepada sahabatnya. Fi makanin kada wa kada, ya, seperti hadis fi makanin kada wa kada. Tulislah ayat ini di tempat ini seperti ini, ya. Kemudian yang kedua, sejarah itu harus menulis sesuatu yang sesuai dengan kepribadian seseorang. Tidak boleh menulis sesuatu karena kebencian. Contoh, Sayyidina Muhammad, kepribadian beliau sangat membentang luas, sangat terkenal di masanya sampai sekarang ini. Sampai ada orang Yahudi, Michael Hart, yang menulis beliau dalam 100 orang, bahkan menaruhnya di nomor 1 dari 100 orang yang berpengaruh di zamannya. Ya, jadi suatu sejarah itu harus ditulis sesuai orisinalitasnya atau keasliannya, ya. Ya, kalau misalnya orangnya berprestasi harus dituliskan berprestasi. Tidak boleh kita karena kebencian kita menulis mereka sebagai orang yang tidak memiliki andil sama sekali dalam sejarah. Dan yang ketiga, perbedaan dari sejarah-sejarah orang ini ya sesuai dengan yang pertama kepahlawanannya, sisi kemahirannya, kemudian sisi kejeniusannya, sisi prestasinya. Kenapa Nabi Muhammad ditaruh yang nomor pertama? Ternyata kepribadiannya paling bagus, prestasinya lebih bagus, kemahirannya lebih bagus dari yang lainnya. Kemudian Quran ini sendiri yang dikatakan oleh para orang kafir bahwasanya suatu kitab yang penuh dengan kemisteriusan, penuh dengan sesuatu pertanyaan, tidak ada daya tarik, tidak ada keagungan dan keindahan. Ini adalah kalam-kalam fadhi atau kalam yang tidak berguna, yang tujuannya adalah memutarbalikkan fakta atau tujuannya adalah menjauhkan seorang muslim tersebut dari yang namanya Al-Quran, agar kita merasa rancu, agar kita merasa bodoh dengan Al-Quran ini sendiri, agar kita bingung, oh iya emang iya benar gitu. Quran ini seperti ini, ya. Itu adalah kesimpulan dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan diajukan di kolom komentar atau kolom obrolan, ya. Saya beri waktu 3 menit. Reaksi pengamat. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya bisa tutup sesi pada pagi hari ini, ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini mendapatkan kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mendapatkan berkah dari Sayyidina Muhammad SAW, dan juga mendapatkan keberkahan dari Al-Quran ini sendiri, karena secara tidak langsung kita belajar ilmu-ilmu Al-Quran. Barakallahu fikum, ya, saya undur diri, pamit. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.